yang kudus, kedatangan Sang Raja Damai yang kekal. Kami setiap hati datang menghadap Tuhan, membawa ungkapan syukur di hadapan Tuhan dengan satu persembahan yang sungguh tidak sebanding dengan besarnya kasih Tuhan dan anugerahnya atas hidup kami. Tuhan, persembahan ini kuduskanlah. Tuhan pakai sebagai sarana pelebaran kerajaan Tuhan di atas bumi ini. Berangkatlah segala pelayanan di dalam sehingga sungguh kami akan menjadi saksi yang hidup di dalam kami berjemaat, hidup bermasyarakat dan berkeluarga seperti alam akhir untuk menyelamatkan keluarga. Oleh karena Tuhan, persembahan ini kami haturkan kepada Tuhan. Diberkati juga apabila sebentar lagi kami akan menyambut sabda firman. Kiranya hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan sabda firman, Bapak Pendeta Swanto, Tuhan sendiri akan melawat, mengurangi, menjamahnya, ambil alih sehingga setiap firman yang keluar dari mulutnya sungguh akan membawa hidup kami lebih dekat kepada Tuhan dan akan menguatkan setiap iman kami kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan, berfirmanlah, kami hendak mendengarkan. Bapa di surga, tak lupa juga kami berdoa buat Bapak Ibu yang hendak menyerahkan anak-anak mereka di dalam pelayanan sakramen baptis anak. Tuhan, berkatilah hidup mereka, orang tua dan anak-anak mereka. Biarlah melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Kami serahkan seluruhnya dalam nama kasih Tuhan yang memberkati kita semua. Demikian Tuhan, seruan doa kami yang kurang sempurna Tuhan sempurnakan. Kami panjatkan, kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyambut sabda Tuhan yang akan saya sampaikan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 25. Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Demikian sabda Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam.
ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Allah, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamai dia Yesus. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Baik, luar biasa. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 1 ayat 18 sampai ayat 25. Adapun PJI dan KWI dalam perayaan Natal tahun ini mengambil tema sebagaimana yang telah tertulis di banner kita, terpampang tulisan yang sangat besar. Bagaimana bunyinya? Tolong dibaca 1, 2, 3. Sekali lagi. Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Peristiwa Natal melalui kehidupan Yusuf dan Maria merupakan rangkaian indah yang akan dialami oleh Yusuf dan Maria. Tetapi ketika mereka menerima wahyu akan kelahiran Yesus, Yusuf dan Maria sama-sama menghadapi pergumulan. Maria jelas ia akan mengandung, ia akan melahirkan sebelum ia menikah. Tradisi Yahudi waktu itu menetapkan bahwa setiap perempuan, setiap wanita yang mengandung, yang melahirkan,
sebelum ia menikah, maka mereka harus menghadapi hukum alam. Mereka harus dirajam batu sampai mati. Tetapi bagaimana dengan Yusuf sebagai laki-laki? Ia akan aman karena sebagai laki-laki. Wanita seringkali menjadi korban atas ketidakadilan gender waktu ini. Tetapi bukan berarti Yusuf tidak mengalami pergumulan dalam hidupnya. Yusuf bergumul, Maria, tunanganku sudah mengandung. Kalau masyarakat tahu, mereka akan merajam batu kepada Maria. Betapa Yusuf membayangkan akan derita yang akan dialami Maria karena ia mengandung dan melahirkan sebelum menikah. Yusuf adalah orang benar, orang baik, orang saleh. Tetapi Yusuf tetap mengalami kepahitan, ketakutan, kekhawatiran ketika mendengar akan berita Maria yang sudah mengandung. Tetapi bukan karena perbuatan Yusuf, tetapi karena karya Roh Kudus menguasai hidup Maria. Yusuf mengalami hidup dalam segala pergumulan. Di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 19 mengatakan, karena Yusuf suami seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam. Ini adalah sebuah sikap tindakan rendah hati dari Yusuf. Ada rencana menceraikan, tetapi cukup diam. Melalui kehadiran malaikat di dalam mimpi, jelas sekali mengatakan di dalam ayat 20-23. Demikian sabdanya. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang dikandung dalam kandungannya adalah dari Roh. Ini adalah sebuah kehadiran Tuhan melalui malaikatnya memberi kekuatan kepada Yusuf untuk tidak ragu-ragu mengambil Maria sebagai istrinya. Yusuf menjadi pelindung rencana Allah, rencana damai sejahtera, rencana keselamatan dengan mengambil Maria sebagai istri. Kehadiran malaikat memberikan kekuatan dan harapan bagi Yusuf untuk tidak ragu-ragu menerima Maria sebagai istrinya. Sekalipun Yusuf sadar menghadapi masyarakat begitu luar biasa. Keluarga, baik sebagai pribadi di
dalam kehidupan keluarga kita masing-masing maupun gereja kita, di tengah masyarakat, keluarga pribadi juga sama seperti Yusuf menghadapi tantangan pergumulan yang masing-masing. Di dalam keluarga kita, baik melalui pola tingkah suami atau istri yang menjengkelkan, yang menjadikan kita marah, sakit hati, cemas, takut. Demikian juga istri kadang-kadang membuat kita jengkel, kita marah, kita cemas. Keluarga kita seringkali menghadapi tantangan yang luar biasa. Pergumulan kita masing-masing berbeda-beda. Ada yang menghadapi pergumulan tantangan dari segi ekonomi, ada yang menghadapi tantangan karena sakit penyakit, ada yang menghadapi tantangan karena perbuatan anak-anaknya dan anak-anak itu dalam perjuangannya mereka masing-masing. Kadang-kadang menjadikan hidup keluarga kita menghadapi pergumulan, tantangan yang menakutkan, mengkhawatirkan di dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi ingat satu, Kristus datang ke dunia ini hendak menolong, hendak menyelamatkan setiap pergumulan dan tantangan kita masing-masing di dalam keluarga kita. Pergumulan yang ringan, pergumulan yang sedang, sampai pergumulan yang berat sekalipun, Allah hadir di dalam setiap keluarga dan gereja kita, memberikan pertolongan dengan cara menyelamatkan keluarga kita masing-masing. Tuhan telah menjadi teladan yang baik untuk setiap keluarga. Kalau di dalam surat Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 33, di sana ada teladan yang dapat kita ambil bersama-sama di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam keluarga kita masing-masing, yaitu kasih Kristus menjadi dasar yang pokok bagi setiap rumah tangga, bagi setiap keluarga. Dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 33 ada 3 hal yang diteladankan Kristus kepada setiap anggota-anggota keluarga. Yang pertama, teladan ketulusan. Kristus begitu tulus mengasihi jemaat. Demikian juga setiap keluarga harus tulus mengasihi. Istri kepada suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, dan anak kepada orang tua. Ketulusan menjadi dasar yang pokok di dalam keluarga kita, di dalam membangun rumah tangga berdasarkan kasih Kristus. Yang kedua, ada kesetiaan. Kesetiaan Kristus begitu nyata sampai dia rela mengorbankan dirinya di kayu salib
Dan yang ketiga, setiap keluarga mengenalkan harus saling berkorban. Sebagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya semua sampai mati di kayu salib demi umat manusia. Demikian juga seorang suami harus rela mengorbankan dirinya untuk istri, walaupun sakit hati yang dalam, ia rela berkorban demi istrinya. Ia rela berkorban demi anak-anaknya. Istri pun demikian. Istri harus rela berkorban demi suami, demi anak-anaknya, demi keutuhan keluarga yang telah dipersatukan Tuhan. Allah menyelamatkan keluarga. Allah menolong setiap keluarga dan gereja di dalam hidup dan kehidupan. Maka setiap keluarga harus bisa, yang pertama, menjadi bengkel dalam setiap keluarga dan gereja. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang bengkel? Apa Bapak Ibu? Bengkel tempat perbaikan dan tempat pemeliharaan, tempat perawatan bagi semua kendaraan. Kalau keluarga menjadi bengkel, artinya bahwa keluarga itu menjadi tempat untuk merawat, memelihara keluarga dengan baik. Demikian juga keluarga menjadi tempat memperbaiki apa yang dianggap kurang baik, bahkan tidak baik di dalam setiap anggota keluarganya. Jadi keluarga harus membuka diri menjadi bengkel-bengkel yang hidup dalam kehidupan, menjadi tempat pemeliharaan, tempat menjaga dengan kasih. Keluarga juga tempat untuk memperbaiki kelakuan tindakan setiap anggota keluarga juga dengan kasih. Maka melalui momentum Natal dengan tema Allah hadir menyelamatkan keluarga, menjadi pintu atau jalan masuk yang selebar-lebarnya untuk membuka hati untuk anggota-anggota setiap keluarga maupun gereja. Kita saling memperbaiki, kita saling memelihara, merawat keluarga kita, gereja kita. Jadikanlah keluarga kita menjadi tempat yang aman, yang nyaman,